Selamat pagi, perkenalkan saya Wahyu Aji Manggala Kapitra dari program studi teknik mesin dengan NPM 2170151516044. Di video kali ini kita akan membahas mengenai fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak secara terus-menerus terhadap lingkungan sekitarnya. Fluida yang bergerak baik berupa zat cair maupun gas. Contohnya adalah ketika menekan air yang mengalir di ujung selang agar aliran airnya lebih cepat dan jangkauannya bisa lebih jauh. Sifat dari fluida. Sifat fluida merupakan aliran tunak. Kecepatan aliran di suatu titik adalah konstan terhadap waktu. Jika kecepatan V di suatu titik adalah konstan, maka aliran fluida dikatakan tunak. Contoh, aliran tunak adalah arus air yang melaju dengan tenang. Kelajuan aliran merupakan aliran yang tidak termanfaatkan, artinya fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan. Jika fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan, maka aliran fluida dikatakan tak termanfaatkan. Hampir semua zat cair yang bergerak merupakan aliran yang tidak kental. Fluida tidak akan mengalami bisikan antara lapisan fluida satu dengan lapisan lainnya maupun dengan dinding saluran akibat gejala viskositas. Aliran memiliki garis lurus yang tidak bergolak, artinya tiap partikel fluida akan melewati lintasan yang sama dengan arah yang sama. Meskipun tidak ada fluida yang benar-benar ideal, tetapi fluida yang paling mendekati dengan sifat-sifat fluida ideal tadi adalah air. Sehingga penelitian tentang fluida menggunakan air. Ada beberapa jenis aliran fluida. Yang pertama, aliran lurus atau laminar, yaitu aliran fluida mulus, lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran ini, partikel fluida mengikuti lintasan yang lurus dan lintasan yang tidak saling bersilangan. Yang kedua, aliran laminar banyak dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Aliran turbulen yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran yang tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai atau di selokan. Ciri-ciri umum fluida dinamis. Bergerak tanpa gesekan, walaupun ada gerakan materi, tidak mempunyai kekentalan. Ketiga, aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida yang melalui titik itu selalu tetap. Dan yang terakhir, tak bergantung waktu atau tunak, artinya kecepatan konstan pada titik itu dan membentuk aliran laminar atau berlapis. Besaran-besaran yang dipelajari dalam fluida dinamis. Yang pertama, sifat fluida dinamis. Yang kedua, kontinuitas. Yang ketiga, azas Bernoulli. Dan yang terakhir, penerapan azas Bernoulli. Pertama, teorema Peroselli. Kedua, venturimeter. Ketiga, penyemprot pada nyamuk. Dan yang terakhir adalah tabung pitot. Kontinuitas. Jika kita melihat peristiwa menyiram tanaman, air yang mengalir dari selang yang ujungnya ditekan bisa lebih cepat. Mengapa bisa demikian? Hal itu disebabkan oleh fenomena hukum kontinuitas pada fluida yang mengalir. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran selang adalah sama atau konstan. Kontinuitas. Apabila suatu fluida mengalir dalam sebuah pipa dengan luas penampang A dan berkecepatan aliran fluidanya V, maka banyak fluida yang mengalir melalui penampang tersebut. Tiap satuan waktu dinamakan debit. Persamaan debit
dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan A kali V kecil, atau Q sama dengan V per T. Q adalah debit aliran fluida dengan satuan meter kubik per second. V besar adalah volume fluida yang mengalir dengan satuan meter kubik. T adalah waktu dengan satuan second, dan V adalah kecepatan aliran fluida dengan satuan meter per second. Jika suatu fluida mengalir dengan aliran tetap melewati pipa yang mempunyai luas penampang yang berbeda, maka volume fluida yang melewati setiap penampang itu sama besar dalam selang waktu yang sama. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa pada aliran fluida ideal, hasil kali laju aliran fluida dengan luas penampangnya adalah konstan. Secara matematis dapat ditulis Q1 sama dengan Q2, A1 Q1 sama dengan A2 Q2. Nah, Q1 adalah debit aliran fluida bagian 1 dengan satuan meter kubik per second. Q2 adalah debit aliran fluida bagian 2 dengan satuan meter kubik per second. A1 luas penampang bagian 1 dengan satuan meter persegi. A2 adalah luas penampang bagian 2 dengan satuan meter persegi. V1 kecepatan cairan pada bagian 1 dengan satuan meter per second. Dan yang terakhir adalah V2, kecepatan cairan bagian 2 dengan satuan meter per second. Contoh soal. Diketahui D1 berdiameter 10 cm dengan jari-jari 5, D2 4 cm dengan jari-jari 2, A1 sama dengan VR R1 kuadrat sama dengan 3,14 dikali 5 cm kuadrat sama dengan 78,5 cm, A2 VRR 2 kuadrat sama dengan 3,14 dikali 2 cm kuadrat sama dengan 12,56 cm, V1 sama dengan 8 cm per second. Dan berapakah V2 nya? A1 V1 sama dengan A2 V2, 78,5 dikali 8 sama dengan 12,56 dikali V2. V2 sama dengan 78,5 per 12,56. Jadi V2 nya sama dengan 6,25 cm per second. Azas Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Daniel Bernoulli. Dari penemuan ini, Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang didalami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Hukum ini ternyata bisa diaplikasikan untuk berbagai jenis aliran fluida asalkan memenuhi syarat berikut. Pertama, fluida tidak dapat dimampatkan. Kedua, fluida tidak dapat viskositas. Aliran fluidanya tetap. Aliran fluidanya berjenis laminar, tetap dan tidak membentuk pusaran. Tidak ada hilang energi akibat gesekan antara fluida dan dinding saat turbulen. Tidak ada transfer energi, kalor. Dalam hal ini berlaku hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Fluida diam memiliki tekanan yang dinamakan tekanan hidrostatis, P sama dengan rho GH. Bagaimana dengan tekanan oleh fluida dinamis? Menurut Bernoulli, pada pipa horizontal, pada bagian yang kelajuannya paling besar, tekanannya paling kecil, dan pada bagian kelajuan yang paling kecil, tekanannya paling besar. Secara matematis dapat ditulis P plus rho GH plus setengah rho V2 sama dengan konstan. P berarti tekanan Newton per meter persegi, rho berarti massa jenis fluida kilogram per meter kubik, G berarti percepatan gravitasi meter per second,
H berarti ketinggian fluida dari titik acuan meter, V berarti kecepatan fluida meter per second. Terdapat dua kasus istimewa yang berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Yang pertama, fluida diam atau tidak mengalir. V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Rumusnya P1 min P2 sama dengan rho G dalam kurung H2 min H1 tutup kurung. Persamaan ini menyatakan tekanan hidrostatis dalam zat cair pada kedalaman tertentu. Yang kedua, fluida mengalir pada pipa horizontal. H1 sama dengan H2 sama dengan H. Rumusnya V1 min P2 sama dengan setengah rho dalam kurung V2 pangkat 2 min V1 pangkat 2. Persamaan ini menyatakan bahwa jika V2 lebih besar dari V1, maka P1 lebih besar dari P2, yang berarti jika kecepatan aliran fluida di suatu tempat besar, maka tekanan fluida di tempat tersebut kecil, dan berlaku sebaliknya. Penerapan dari azas Bernoulli. Yang pertama, teorema Torricelli, laju F-loop. Laju air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian. Laju air yang menyembur dari lubang dinamakan F-loop. Fenomena ini dinamakan dengan teorema Torricelli. Kita terapkan persamaan Bernoulli pada titik 1 permukaan wadah dan titik 2 permukaan lubang. Karena diameter keran pada dasar wadah jauh lebih kecil dari diameter wadah, maka kecepatan zat cair di permukaan wadah dianggap 0. V1 sama dengan 0. Permukaan wadah dan permukaan lubang keran terbuka sehingga tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. P1 sama dengan P2. Teorema Celli menyatakan bahwa kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama. Rumusnya V sama dengan akar 2GH1 atau X2 akar H1 kali H2 atau Q sama dengan A akar 2GH. Q adalah aliran debit air. V adalah kecepatan semburan. X adalah jarak pancaran, H adalah tinggi di atas lubang, Q adalah percepatan gravitasi, dan A adalah luas penampang lubang bocoran. Soal. Diketahui H sama dengan 2,55, H2 sama dengan 0,10. Berapa V dan X-nya? V sama dengan akar 2G dalam kurung H min H2 sama dengan akar 2 dalam kurung 10 dalam kurung 2,55 dikurang 0,10 tutup kurung sama dengan akar 20 dalam kurung 2,45 sama dengan akar 49 sama dengan 7 meter per second. X sama dengan akar H1 kali H2 sama dengan 2 akar 2,45 dikali 0,10 sama dengan 2 akar 0,245 sama dengan 2 dalam kurung 0,49 sama dengan 0,98 meter. Kedua, venturimeter. Pipa venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat cair. Alat ini didesain untuk berbentuk pipa yang mengalami penyempitan diameter. Berdasarkan ada tidaknya alat pengukur tekanan, alat ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama venturimeter tanpa manometer, dan yang kedua venturimeter dengan manometer. Manometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di ruangan tertutup. Untuk venturimeter yang dilengkapi dengan manometer, besar kecepatan aliran zat cair pada pipa besar V1 dirumuskan sebagai berikut. V1 sama dengan akar 2GH per dalam kurung A1A2 tutup kurung kuadrat min 1. V1 adalah kecepatan fluida pada titik 1 meter per second. A1 merupakan luas penampang 1 dan A2 merupakan luas penampang 2. 3. Penyemprot nyamuk. Ketika pengisap pompa ditekan, udara dari tabung silinder dipaksa keluar melalui lubang yang sempit. Udara yang keluar dari lubang sempit ini mempunyai kecepatan yang tinggi, sehingga menurunkan tekanan udara di bagian atas nozzle. Karena tekanan udara di atas nozzle lebih kecil daripada tekanan udara pada permukaan cairan di dalam tabung, maka cairan akan menyemprotkan keluar melalui nozzle.
Keempat, tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara. Contoh soal, diketahui massa jenis gasnya 1,50 kg per meter kubik, massa jenis zat cair dalam manometer 13.700 kg meter kubik, H-nya 0,10 meter, dan percepatan gravitasinya 10 meter per second. Jadi, V sama dengan akar 2 kali 13.700 dikali 10 dikali 0,10 per 1,50 sama dengan 135,15 meter per second. Dan yang terakhir adalah gaya angkat sayap pesawat terbang. Sesuai dengan azas Bernoulli, apabila kelajuan aliran udara pada bagian atas sayap lebih besar daripada kelajuan aliran udara pada bagian bawah sayap, maka tekanan udara bagian atas sayap lebih kecil daripada tekanan udara di bagian bawah sayap. Terima kasih penjelasan mengenai dinamika fluida. Selamat